Barang siapa, ujar Nabi, membaca itu di waktu pagi, maka Allah menyerahkan kepadanya 70 malaikat, 70.000 malaikat. Nah, apa tugasnya malaikat yang 70.000 ini? Memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang membacanya. Dan andai kata dia pada hari itu mati, maka dia mati sebagai syahid. Allah akan memberikan dia 10 perkara. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Al-Madinah yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit atau Guru Bakit. Semoga dengan wasilah tausiah ini Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita sehingga kelak pada hari kiamat kita diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak video tausiah ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wa'mur bi awradil ibadati umrakal fani wa sa'atiz zamanil muzmi'i. Dengan berbagai wirid ibadah, makmurkanlah, hidupkanlah umurmu yang fana dan juga waktu yang cepat berlalu. Artinya di sini beliau menyuruh kaum muslimin dan muslimat untuk menghidupkan waktu-waktu, menghidupkan umur dengan berbagai macam wirid ibadah. Umur yang diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah umur yang dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Itu ngarannya adalah umur yang diberkati. Sedangkan umur yang tidak diberkati itu ialah umur yang tersia-sia, waktu yang terbuang-buang untuk hal-hal yang kada ada manfaatnya, apalagi waktu atau umur digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini umur yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'az, salah seorang aulia Allah, mengatakan, ujar Sidin, sepenglihatanku, sepengetahuanku, manusia itu ada beberapa macam golongan. Rajulun syaghalahu mahaduhu an mahasih. Ada golongan manusia yang sibuk, artinya yang menghabiskan waktunya untuk persiapan-persiapan hari akhirat, sehingga dia tidak sempat lagi mengurusi urusan-urusan yang sifatnya adalah duniawi. Nah, jadi artinya orang ini sebagian besar waktunya, 24 jam, sebagian besar waktunya digunakannya untuk ibadah, untuk hari kembali. Maka jasidin fahum minal faizin, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Itu orang yang beruntung. Ada lagi kaumun syaghalahum ma'ashuhu an ma'adih. Ada lagi golongan manusia yang disibukkan oleh urusan kehidupannya sehingga melalaikan daripada urusan hari kembalinya. Artinya ada manusia-manusia yang menghabiskan waktunya dalam sehari semalam ini, menghabiskan umurnya untuk urusan-urusan kehidupan,
duniawi. Ya, waktunya, pikirannya, umurnya tercurah untuk itu, sehingga kalau sempat lagi inya mengerjakan ibadah amaliyah untuk persiapan hari kembali. Nah, fahum minal halikin, maka mereka itu adalah orang-orang yang sudah binasa, orang-orang yang sudah celaka. Kenapa? Karena dia akan kembali ke suatu tempat yang tidak dia siapkan sebelumnya. Ada golongan yang ketiga, wa qaumun yastagilu bihima. Ada satu kelompok lagi yang bekerja kedua-duanya. Dia urusan akhirat dilakukannya, urusan amaliyah ibadah diperbuatnya, urusan kehidupan dunia pun dilakukannya. Nah, orang seperti ini fahum minal muhatarin, mereka ini pun masih tergolong orang-orang yang dalam keadaan bahaya. Masih dalam keadaan bahaya. Jadi apabila kita membagi waktu kita, membagi umur kita, separuh untuk urusan akhirat, separuh untuk urusan dunia, nah ini masih dalam keadaan bahaya. Masih dalam keadaan bahaya. Nang beruntung cuma adalah satu orang yang menghabiskan umurnya itu kebanyakan dalam hal urusan akhirat, sedikit urusan dunia. Perkataan Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an. Para ahli tafsir mengatakan bahwa setiap manusia yang berhadapan dengan malaikat maut itu pasti manusia ini minta timpuk. Pasti manusia ini minta diberi sedikit lagi umur. Sudah datang malaikat maut, sudah kita lihat malaikat maut hendak mencabut roh, maka manusia ini yang pertama-tama disesali adalah banyaknya waktu yang tersia-sia. Itu yang paling disesali. Banyaknya dahulu waktuku yang terbuang-buang. Nah sekarang sedetik pun minta waktu kada diberi waktu lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ujar seseorang yang sudah melihat malaikat maut itu, laula akhartani ila ajalin qarib, adakah tidak engkau berikan aku sedikit masa, fa'asaddaka, maka aku bisa bersedekah, maka aku bisa melakukan satu ibadah, wa akum minas shalihin, dan aku termasuk orang-orang saleh. Jadi yang dibutuhkan oleh seseorang ini pada waktu sudah berhadapan dengan malaikat maut itu, yang diperlukannya cuma adalah untuk mengucapkan kalimat menyedekahkan harta. Minta kepada malaikat maut supaya diberi waktu. Untuk apa? Untuk sekadar mengucapkan bahwa hartaku itu seluruhnya aku berikan. Hartaku seluruhnya aku wakafkan. Minta waktu berapa detik? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda sedikit pun umur yang sudah sampai batasnya. Allah akan memberi lagi. Jadi yang paling disesali dalam akhirat kaina adalah waktu yang terbuang sia-sia tanpa digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bait di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala mewasiatkan agar manusia memanfaatkan umur dan waktu yang berlalu dengan cepat, membawanya menuju tanah airnya, yaitu negeri akhirat. Memanfaatkan umur itu dengan melakukan ketaatan, amal saleh.
sebagaimana telah diwahyukan dan diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Dan bertasbihlah pula di malam dan siang hari supaya kamu merasa senang. Maksudnya merasa senang dengan pahala balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mewahyukan, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Dan sebutlah nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari waktu malam sujudlah kepadanya, dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ujar Nabi kita, wala yushaddad dina ahadun illa walabahu. Tidak ada yang menentang akan agama ini, melainkan agama itu pasti mengalahkan dia. Maksudnya, kalau kita hendak mengamalkan semua amalan-amalan yang disuruh oleh agama, pasti kita kewalahan. Pasti kita kewalahan. Kenapa? Karena dari subuh sampai ke subuh berikutnya itu ada amalan-amalan yang mesti dilakukan. Ada wirid-wirid yang dianjurkan untuk membacanya. Nah, jadi kalau kita hendak mengamalkan seluruh anjuran-anjuran agama ini, kita dikalahkan oleh agama. Kita kada mampu. Mampu paling di waktu muda, karena sudah waktu tua kada mampu lagi. Nah, lalu ujar Nabi kita, waqaribu wa saddidu, fasaddidu waqaribu wa abshiru. Kalau kada kawa menjalankan anjuran-anjuran agama itu seluruhnya, maka ambillah nang dekat. Ambillah nang dekat. Hanya kalau kada kawa samuaan, nang parak samuaan barang. Nah, nang kada kawa parak samuaannya barang. Nah, jadi artinya kalau kita kada kawa mengambil keseluruhan agama, ibadah-ibadah yang dianjurkan agama itu, maka kita ambillah yang apa kita mampu untuk melakukannya. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljati wa syai'in minad duljah, dan mintalah pertolongan ujar Nabi di waktu pagi, di waktu petang, dan di waktu sedikit malam hari. Artinya kalau kita kada kau beribadah full 24 jam kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ambil 3 waktu. Waktu yang pertama ghadwah, waktu pagi. Yang kedua rauhah, waktu petang. Yang ketiga wasyai'in minad duljati, dan sedikit daripada malam. Nah, kalau kita kada kawa menghabiskan waktu itu untuk wirid, untuk taat kepada Allah. Makanya banyak hadis-hadis daripada Rasulullah yang menyuruh kita membaca ini di waktu petang, baca ini di waktu pagi, baca ini di waktu malam. Nah, ini apa gunanya? Supaya kita bisa menjalankan apa-apa yang disuruh oleh Rasulullah itu dengan mudah. Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca pagi sore. Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca pagi aja. Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca petang aja. Nah, ini apa? Untuk memudahkan kepada kita. Padahal amalan jam 8 mestinya ada, jam 9 ada, jam 10 ada, 11 ada, 12 ada, 1 ada, 2, jam 3 ada, sampai 24 jam sebenarnya ada wirid-wirid yang dibaca. Cuma kita kada mampu, kita dikalahkannya. Nah, jadi ambil nang 3 perkara itu jangan sampai dilewatkan. Nang pagi, nang petang, dan sedikit daripada malam hari. Syai'in minad duljah. Ada hadis Rasulullah yang artinya, barang siapa ujar Nabi kita membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, di awal ratibul atas loh, akhir surah Hasyr di 3 ayat, law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin itu sampai seterusnya,
Barang siapa, ujar Nabi, membaca itu di waktu pagi, maka Allah menyerahkan kepadanya 70 malaikat, 70.000 malaikat. Nah, apa tugasnya malaikat yang 70.000 ini? Yusalluna alaih, memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang membacanya. Dan andai kata dia pada hari itu mati, maka dia mati sebagai syahid. Nah, apabila dia di petang hari membaca demikian halnya, nah, untuk malamnya pun berlaku seperti yang siang tadi juga. Nah, makanya ini amalan Nabi kita memberi subuh, imbah asar atau imbah maghrib. Imbah asar termasuk petang, imbah maghrib termasuk juga. Jadi amalan yang dibaca sore jari itu boleh imbah maghrib, boleh imbah asar. Jadi kalau kita membaca misalnya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, baca law anzalna sampai habis. Waktu kita baca imbah asar atau imbah maghrib, nah, kita diserahi oleh Allah malaikat 70.000 yang memintakan ampun kepada kita. Dan andai kita mati malam ini, kita mati sebagai syahid. Nah, jadi amalan-amalan yang seperti ini jangan dilewatkan lagi. Kenapa? Karena sudah kita kada kawan nang pol 24 jam nang di sini barang kawan. Nah, itu nang besukan lawan kamarian. Ada lagi amalan Rasulullah yang menyuruh kita membaca kamarian. Man qala hina yumsi, siapa yang berkata di waktu petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Nah, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan kepadanya. Karena hakkan 'ala Allah ayyurdiyahu. Pasti Allah akan meridai orang tersebut. Kalau kita kamarian baik imbah asar atau imbah maghrib, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Allah meridai akan dia. Nah, ini nang di kamarian. Nang bisukan, hadis Rasulullah mengatakan man shalla salatal fajri wa jalasa fi makanihi hatta tatlu asy-syamsu a'tahu Allah taala asyra hisal. Barang siapa sembahyang subuh, kemudian dia terus berzikir di tempatnya sampai terbit matahari jam 6. Mengapa kali baca? Imam Ghazali membagi dalam kitabnya, hendaknya membaca Quran ada, membaca salawat ada, zikir ada, istighfar ada, sampai jam 6. Baik sembahyangnya berjamaah di masjid atau sembahyang sorangan di rumah, sembahyang subuh, tapi jangan beralih tempat duduk dari situ sampai terbit matahari. Allah akan memberikan dia 10 perkara. Pertama, taubah qablal maut, diberi Allah tobat sebelum mati. Wasaniha, yang kedua, ujar Nabi kita, barakatum bi rizqih, barakah pada rezekinya. Rezeki yang berberkah ini rezeki yang menolong kita untuk ibadah. Rezeki yang berberkah itu rezeki yang membawa kita kepada taat lawan Allah. Kalau rezeki yang membawa kita kepada maksiat, itu rezeki yang tidak diberkati oleh Allah. Yang kedua, barakatun fi rizki, barakah rezekinya. Wasalisuha, yang ketiganya, salamatun fi badanihi, selamat pada badannya. Artinya kita kada akan kena penyakit-penyakit yang bisa mengurangi badan kita. Macam orang kena kusta itu kan mengurangi badan, ditatak. Selamat daripada badannya. Warabi'uha, yang keempat, ujar Nabi, mahabbatun fi qulubil khalqi, kecintaan di hati makhluk kepadanya. Yang keempat, mahabbatun fi qulubil khalqi. Wa khamisuha, yang kelima,
yurfa'u anhu dhikul aish, diangkat daripadanya kesulitan hidup, kepicikan hidup. Wasadisuha yang keenam, yakhruju minad dunya bi kalimatil ikhlas, dia keluar daripada dunia artinya mati mengucapkan kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Wasabi'uha yang ketujuh, yuwassa'u qabruhu, diluaskan kuburnya. Wasaminuha yang kedelapan, yu'ta kitabahu biyaminih, diberikan kitab catatan amal dengan tangan kanannya. Watasi'uha yang kesembilan, yamurru 'ala sirat kal barqil lami', dia lewat di siratal mustaqim seperti kilat yang memancar. Wa ashiruha yang ke-10, yadkhulul jannata bighairi hisab, dia masuk surga dengan tiada hisab. Nah, ini orang nang sembahyang subuh duduk kada alih-alih bacaan, berzikir, bersalawat, membaca Quran, membaca tasbih, membaca istighfar sampai terbit matahari. Nah, 10 perkara itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini amalan yang dianjurkan Nabi kepada kita waktu beisukan. Ada hadis lain lagi, sembahyangnya berjamaah. Sembahyangnya berjamaah dan duduk kalau berpindah pada situ, bacaan berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sembahyang Isyraq 2 rakaat, hanya buliknya ke rumahnya. Nah, itu dapat 10 perkara ini juga, ditambah lagi pahala haji yang mabrur, sempurna ujar Nabi kita. Nah, jadi kalau kita kawa menghidupkan waktu kita, umpamanya besukan kayak ini tadi, kamarian itu kita imbah maghrib, waktu kita berisi sampai ke isya, nah kayaknya ada di tengah malam sedikit. Nah, itu sudah kita termasuk orang yang memakmurkan waktunya. Jadi subuh sampai terbit matahari, imbah maghrib sampai isya ba'amaliyah, kayaknya di tengah malam ada sedikit waktu disediakan. Shalli wa sallim ya salam